Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai testing. Oke, setelah kita menulis sebuah program, biasanya kita lakukan pemeriksaan ya, untuk memeriksa apakah kode program yang kita tulis itu sudah benar atau masih memerlukan perbaikan gitu ya. Pemeriksaan kode program ini dilakukan untuk memastikan logik program sudah sesuai, kemudian juga untuk mendeteksi adanya error yang masih ada di kodenya. Untuk memeriksa kode program ini yang biasa kita lakukan sebenarnya adalah menyocokkan ya antara input dengan output. Misalnya nanti kalau inputnya A, maka outputnya harusnya B itu ya, yang memenuhi logiknya begitu. Nah, untuk memeriksa kode program sudah sesuai atau belum, ada dua cara di sini, bisa secara manual, kemudian bisa juga secara otomatis gitu. Nah, manual biasanya kita menjalankan programnya. Nanti kita amati, kita kasih input berapa begitu atau inputnya apa, kemudian kita lihat output yang dihasilkan. Oke, misalnya seperti ini. Saya ada program sederhana yaitu program kalkulator. Ini ada metode-metode sederhana untuk menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, membagi dua buah bilangan. Oke. Kemudian ini saya coba ya, ini kita ngecek programnya sudah sesuai atau belum dengan cara pengecekan secara manual. Nah, ini saya buat objek kalkulator dari kelas kalkulator, kemudian saya outputkan ya, ini saya tampilkan hasilnya yaitu hasil penjumlahan. Nah, ini nanti parameternya 2 dan 3. Nanti di sini 2 akan dijumlahkan dengan 3 yang harusnya nanti hasilnya 5 ya. Ini karena double, nanti ada komanya. Oke, kita bisa langsung running, kemudian kita dapatkan outputnya ya, ini 2 tambah 3 outputnya 5. Oke, ini adalah testing secara manual. Kemudian kita bisa juga menyocokkan untuk metode-metode yang lainnya. Misalnya di sana saya punya metode bagi, saya bisa nyoba bagi ini ya, misalnya 27 dibagi 3, nanti hasilnya juga harusnya 9. Nah, ini sudah sesuai gitu. Nah, pemeriksaan atau pengecekan secara manual ini tidak masalah kalau programnya skupnya kecil, metodenya tidak banyak. Nah, ini hanya ada 4 metode, kita bisa ngecek satu-satu. Nah, kalau metodenya ada banyak begitu, mungkin sampai ratusan metode ya, baris kodenya mungkin sampai puluhan ribu. Kita akan menghabiskan lebih banyak waktu kalau kita ngeceknya satu-satu. Nah, makanya itu nanti ada cara testing secara otomatis. Oke. Salah satu bentuk testing otomatis ini adalah unit testing. Kita akan menguji unit atau komponen pada program. Ini misalnya unitnya dalam bentuk metode atau fungsi. Kemudian yang lain misalnya modul, prosedur dan sebagainya ya. Akan saya berikan contoh untuk melakukan unit testing pada metode. Oke, di sini untuk unit testing di VS Code kita butuh external library ya. Nah, di sini saya pakai JUnit Jupyter atau JUnit 5. Di sini oke, saya belum connect, saya konekkan dulu. Ini sudah saya kasih contohnya di set yang saya buat, nanti akan saya share juga. Sudah saya arahkan, nanti kita akan mendownload file jar ya, ini. Nah, ini nanti kita simpan kemudian kita download, kemudian kita simpan ke dalam
folder lib ya, ini folder libnya ada di sini. Nah, kalkulator lib ini nanti ada dua file jar, JUnit Jupyter APA dan JUnit Platform Console Standalone. Nah, kalau tidak tahu alamat lengkapnya, kita bisa buka di MVN repository, kemudian kita cari JUnit Jupyter APA. Nah, ini ya JUnit Jupyter APA. Yang satunya adalah JUnit Platform Console Standalone. Oh, ini. Nah, nanti pilih versi yang terbaru saja. Terus ini ada file jar. Nah, klik pada file jar-nya, kemudian nanti di-download, simpan ke folder lib yang ada di project Java kita. Oke, hasilnya seperti ini kalau ini sudah dimasukkan. Kemudian nanti di VS Code pastikan di bagian bawah ya, bagian reference libraries ini sudah masuk JUnit Jupyter APA dan JUnit Platform Console Standalone. Kalau ini belum masuk, nanti klik tanda plus di sebelah kanan reference libraries, terus kita cari file jar-nya. Oke, itu cara untuk memasukkan library-nya. Oke, terus untuk melakukan unit testing. Unit testing ini intinya adalah kita sebenarnya sama yang dilakukan, yaitu menyocokkan antara input dengan output. Namun di sini kita tidak secara manual ya, tapi akan dilakukan oleh source code. Caranya nanti kita bikin kelas baru. Ini saya kasih nama kalkulator tes ini ya. Kemudian saya buat objek dari kelas kalkulator. Nah, terus di sini ada namanya adalah anotasi ini ya. Jadi ini setiap metode ada anotasinya. Jadi kayak nanti ada semacam ini ya, pengelompokan ya, atau pengkategorian setiap metode ini. Kalau dikasih anotasi yang berbeda, itu dia fungsinya berbeda. Ini ada add before each, ada add test. Untuk add before each, jadi setiap kali kita mau melakukan testing, sebelum melakukan testing, ya yang testingnya yang mana? Testingnya adalah metode-metode yang pakai anotasi add test. Sebelum metode-metode tes ini di running, nanti akan ada ini, akan dieksekusi dulu yang di setup ini ya. Kita akan membuat objeknya, objek dari kelas kalkulator ya. Di sini biasa kalkulator sama dengan new kalkulator. Kemudian yang dilakukan di tes ini, misalnya tambah tes, saya akan menguji apakah metode tambah yang sudah saya buat sebelumnya di kelas kalkulator itu sudah cocok atau belum gitu. Nah, ini yang dilakukan di sini ada metode assert equal. Nah, ini assert equal sebenarnya adalah menyocokkan output ya. Jadi ini 5.0 ini adalah hasil yang diharapkan, expected value-nya. Kemudian kalkulator tambah. Nah, ini kita eksekusi metodenya ya. 2 dan 3 ini sebagai parameter. Harusnya kalau 2 ditambah 3 itu hasilnya 5. Nah, nanti akan dicocokkan apakah 5 ini sama seperti hasil dari metode yang dipanggil begitu. Sedangkan yang terakhir ini tambahan saja, jadi ini semacam pesan ini ya untuk pengujian yang ini ya. Jadi ini nanti semacam saya kasih tanda ini untuk penjumlahan, untuk pengujian penjumlahan. Kalau ini sudah dieksekusi nanti ada pesannya begitu. Oke, lebih lengkapnya seperti ini saya buat dua metode, maksud saya dua package, ada package main sama package test. Main ini untuk kode aslinya ya, ada kelas kalkulator dengan 4 metode.
Kemudian saya bikin kelas kalkulator tes. Ini yang tadi bikin objek dari kelas kalkulator, kemudian ini sudah saya lengkapi semua metode, saya tes. Metode tambah tes untuk ngetes penjumlahan, metode kurang tes untuk ngetes pengurangan. Jadi nanti 9 dikurangi 3, nanti hasilnya harusnya 6 ya. Untuk kali ini nanti untuk menguji perkalian 9 kali 3 hasilnya harusnya 27. Terus terakhir pembagian ya, nanti 9 dibagi 3 hasilnya harusnya 3. Nah, kalau sudah, kita bisa menjalankan programnya. Jadi nanti kita akan menguji keempat metode yang ada di kelas kalkulator. Nanti dicari di sebelah kiri, panel sebelah kiri ada testing ini. Nah, nanti kita lihat di sini ada kalkulator, ada package-nya, package test, ada kelas kalkulator tes, kemudian ada 4 metode yang saya buat untuk melakukan testing. Kita bisa ngetes satu-satu atau ngetes semuanya sekaligus. Kelas kalkulator tes saya jalankan, klik run test ini. Nah, kalau sudah nanti hasilnya seperti ini. Kalau ini metodenya sudah betul ya, semuanya sudah sesuai outputnya, nanti ada tanda centang warna hijau. Nah, ini kalau semua metodenya hijau, tanda centangnya berarti oke ya. Ini ada keterangan 4 dari 4 tes yang tersedia itu sudah lolos ini. Jadi outputnya sudah sesuai gitu. Jadi metodenya sudah betul ya. Misal berbeda kalau seperti ini, kalkulator tambah ya. Nah, ini metode aslinya. Saya mungkin misalnya ya lupa masukkan rumus yang betul ya, harusnya penjumlahan pakai tanda plus tapi saya ngasihnya tanda minus. Ini kalau kita tes, kita running, nah ini ada yang salah, nanti yang salah ditandai pakai tanda silang warna merah. Kita bisa cek, nah ini yang tambah ini keliru ya, kita lihat. Nah, expected 5 ya, jadi yang diharapkan 5 tapi hasil yang didapatkan dari pemanggilan metode jumlah tambah itu malah kita lihat ini adalah minus 1. Nah ini kan 2 dikurangi 3 kan minus 1 gitu. Nah itu jadi ini keliru, kita harus perbaiki metode tambah. Jadi metode tambahnya tadi kita bisa cek, oh ternyata operatornya keliru, harusnya bukan minus tapi plus. Ya, sedikit koreksi untuk message ini adalah message yang keluar kalau tesnya keliru ya. Jadi ini saya perbaiki. Jadi yang betul kita harusnya ngasih pesan seperti ini. Metode penjumlahan perlu diperbaiki, misalnya kayak gitu. Oke, itu materi pada kesempatan kali ini mengenai unit testing. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya.